Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Firman di channel Updating. Kali ini channel Updating akan membahas bagian-bagian dan tampilan Microsoft Word beserta fungsinya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Jadi sebelum kita lanjut membahas bagian-bagian tampilan Microsoft beserta fungsinya, kita belajar dulu bagaimana caranya membuka aplikasi Microsoft Word. Oke, langsung saja. Yang pertama, di desktop ada icon Microsoft Word. Ini jadi caranya bisa teman-teman klik kanan, kemudian Anda pilih open. Itu cara yang pertama. Kemudian kita tutup lagi dengan menggunakan close yang ada di sudut kanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari icon tersebut teman-teman bisa klik dua kali seperti ini. Kemudian klik dua kali dengan menggunakan mouse. Itu cara yang kedua. Nah, kita tutup lagi dengan cara close. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa klik Microsoft Word-nya, kemudian di keyboard teman-teman bisa tekan enter satu kali, maka Microsoft Word-nya juga akan terbuka. Kemudian cara yang lain lagi untuk membuka Microsoft Word ada di menu Start. Jadi Anda pilih menu Start, kemudian Anda scroll dengan menggunakan mouse, cari Microsoft Office. Nah, ini ada Microsoft Office. Jadi teman-teman buka Microsoft Office, ada button segitiganya, teman-teman silakan klik. Kemudian Anda scroll lagi segitiganya. Nah, teman-teman bisa cari Microsoft Word. Ini kemudian silahkan klik, maka akan terbuka Microsoft Word. Jadi tampilan Microsoft Word seperti ini. Nah, selanjutnya setelah terbuka tampilan Microsoft Word-nya, di sini ada bagian-bagian dari Microsoft Word. Yang pertama adalah Quick Access Toolbar. Jadi ini adalah Quick Access Toolbar, di mana di Quick Access Toolbar ini ada save. Jadi save ini yang gambar disket, ini adalah save. Jadi gunanya untuk menyimpan perubahan pada dokumen. Misalnya kita mengetik di dokumen di Microsoft Word, maka kita klik save untuk menyimpannya. Kemudian yang kedua ada undo. Di sini ada undo. Gunanya ini untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir. Kita ambil contoh, kita mengetik misalnya dokumen terakhir. Maka kalau kita undo, kita klik, maka dia akan kembali ke dokumen yang terakhir. Kita undo lagi, maka kembali lagi ke dokumen sebelumnya. Undo lagi, maka akan kembali lagi. Terus seperti itu. Kita undo, maka akan habis. Kemudian selanjutnya ada redo. Setelah undo ada redo. Jadi sebelah undo adalah redo. Nah, sekarang apa fungsinya redo ini? Ini untuk mengembalikan pembatalan apabila kita telah mengubah dokumen file yang terakhir. Contohnya, tadi kita sudah undo, artinya kita membatalkan. Jadi ini mengembalikan lagi pembatalan. Kita redo, maka akan kembali yang kita batalkan tadi. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada juga Customize Quick Access Toolbar. Ini kita klik button segitiganya. Di situ sebenarnya bisa kita buat juga beberapa icon.
termasuk new, open, email, quick print, dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali yang kita bisa tampilkan. Cuma secara default yang muncul di sini untuk quick access toolbarnya adalah keempat ini. Yang pertama save, kemudian undo, redo dengan custom quick access toolbar. Jadi itu bagian dari quick access toolbar. Kemudian yang kedua lagi adalah bagian dari window management. Window management berada di sudut kanan atas. Jadi ketiga bagian ini adalah window management. Di sini terdapat 4 tombol. Di sini terdapat 4 tombol. Yang muncul cuma 3. Apabila kita klik di sini yang salah satunya, akan muncul lagi pengganti dari restore window. Nah, yang pertama adalah tombol close. Tombol close ini fungsinya untuk menutup jendela dari Microsoft Word, artinya menutup atau pekerjaan kita berakhir, maka bisa kita tutup tanda close ini. Contohnya kita ambil contoh, kita klik, nah, maka akan tertutup. Nah, kita buka lagi Microsoft Word-nya, kita tutup dengan menggunakan tanda silang atau close, maka akan tertutup. Kita buka lagi. Kemudian selanjutnya adalah restore down. Nah, fungsinya ini untuk memperkecil jendela. Maka setelah jendela akan kecil, akan muncul mini mesh-nya. Nah, ini kita klik, maka akan memperkecil tampilan jendela. Nah, kalau tombol restore down muncul, maka tombol mini mesh tidak muncul. Kalau kalau maxi mesh muncul, restore tidak muncul. Jadi seperti itu. Ini. Jadi teman-teman bisa membedakan keduanya. Jadi di sini hanya 3 tombol yang muncul. Nah, kalau restore-nya tidak muncul, maka maxi mesh-nya akan muncul. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mini mesh. Ini tujuannya untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon. Jadi sebenarnya kita bisa sembunyikan dari ketikan kita ini. Nah, kita coba klik dari mini mesh, klik, maka dia akan tersembunyi di sini. Sebenarnya masih ada, bukan hilang, masih ada. Nah, cuman dia tersembunyi di sini, di taskbar. Nah, di sini bisa kita klik lagi, akan muncul lagi. Kita klik, hilang, diklik lagi, akan muncul. Jadi itu untuk window management atau kontrol jendela. Nah, selanjutnya lagi adalah title bar. Title bar itu adalah yang ini, yang di atas, mulai dari kiri ke kanan. Itu adalah title barnya atau baris judul. Ini fungsinya untuk melihat apabila kita mengetik suatu dokumen dan sudah kita save, maka nama dokumen akan muncul di sini. Ini dokumen 1 Microsoft Word. Kebetulan yang kita belum menyimpan, maka akan muncul dokumen 1.
Apabila kita simpan dokumen ini dengan nama file yang kita inginkan, maka akan muncul di sini. Muncul di title barnya. Kemudian selanjutnya ada namanya ribbon. Nah, ribbon yang bagaimana? Yang mana? Ribbon adalah bagian yang ini, di bawah dari file, home, insert, layout, mulai dari kiri ke kanan itu adalah ribbon. Di sini adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah dari Microsoft Word. Di ini ada banyak tombol-tombol. Ini adalah kumpulan perintah-perintah Microsoft Word. Ini adalah ribbon. Ini dapat digunakan nantinya apabila kita sudah mengetik dokumen yang kita buat. Maka bisa difungsikan dari semua tombol-tombol ribbon ini. Kemudian selanjutnya lagi ada namanya ruler. Nah, ruler itu adalah yang ini. Ini seperti ada angka-angka. Ini adalah ruler atau penggaris. Ini fungsinya ruler. Jadi untuk melihat fitur pengukuran halaman yang akan kita gunakan nantinya mengetik. Jadi ini kita lihat halaman kertasnya, itu rulernya. Nah, contoh kita lihat satu untuk leftnya dia berada di 1 inci. Kemudian di tengahnya yang kita tempati mengetik adalah 7 inci. Nah, kemudian selanjutnya lagi untuk kanannya 1 inci lagi. Jadi itu gunanya dari ruler. Kemudian selanjutnya lagi worksheet. Worksheet itu adalah halaman yang tampil ini. Halaman yang tampil ini adalah worksheet atau lembaran yang akan kita tempati mengetik, itu adalah worksheet-nya. Kemudian selanjutnya adalah kursor. Nah, yang berkedap-kedip ini itu adalah kursor. Jadi kursor ini akan menunjukkan posisi pengetikan apabila kita mengetik. Jadi kalau kita mengetik maka akan terketik di bagian kursor. Contohnya kursornya berkedap-kedip, kemudian kita ketik A, B, C, D. Maka di mana kursor itu, di situ juga akan terketik nantinya naskah yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya status bar. Di sudut kanan di sudut kiri bawah itu ada status bar. Di sini ada pack. Ini artinya kita berada atau aktif di halaman yang mana. Kebetulan kita aktif di halaman pertama, maka ini pack 1 of pack 1 of 1. Ya, artinya kita aktif di halaman pertama dari 1 lembar. Itu. Kemudian yang kedua ada word. Word ini adalah untuk menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Nah, contohnya A, B, C, D itu dihitung 1 kata. Kita spasi, kemudian kita mengetik lagi, spasi lagi, itu dihitung 2 kata. Jadi berapa kata yang ada dalam dokumen kita akan dihitung di situ. Kemudian selanjutnya ada tulisan English, yaitu bahasa yang digunakan dalam Microsoft Word tersebut. Nah, ini berfungsi apabila kita mengetik untuk bahasa Inggris.
maka akan dieja secara otomatis. Nah, kata yang salah, tidak sesuai dengan bahasa Inggris, maka akan ditampilkan garis hitam di bawahnya. Seperti contoh ini, ada garis hitam di bawahnya. Kemudian selanjutnya lagi ada pack view. Pack view ini adalah bagian kanan. Tadi untuk status bar di sebelah kiri, sekarang di bagian kanan. Di sini ada print layout. Print layout ini sebenarnya untuk menunjukkan ukuran sebenarnya kertas yang kita gunakan, itu ukuran sebenarnya. Jadi tampilan kertas yang kita gunakan itu adalah print layout. Kemudian ada juga full screen reading. Jadi kita klik full screen-nya, maka dia tampilannya full screen, akan menampilkan semua kertas yang akan kita gunakan itu adalah full screen. Kemudian web layout, jadi menampilkan seperti web. Ini tampilannya seperti website. Kemudian selanjutnya kita normalkan kembali. Jadi secara default kita gunakan print layout. Kemudian selanjutnya ada slider zoom in dan zoom out. Nah, di sini layar kita bisa perbesar, kita bisa perkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perkecil layarnya, kita perbesar layarnya dengan mengklik tombol plus. Kita perkecil layarnya dengan menggunakan tombol minus. Jadi presentasi layar bisa teman-teman lihat di samping kanannya ada 100%, kita perbesar lagi ada 130%, kita perkecil akan turun lagi presentasi layarnya menjadi 120. Nah, jadi teman-teman bagusnya menggunakan 100%. Kemudian selanjutnya lagi adalah taskbar. Taskbar itu ini yang ditempati menu start dan lain sebagainya. Ini adalah taskbarnya. Nah, di bawah dari jendela Microsoft Word itu adalah taskbar. Jadi untuk tampilan dari Microsoft Word seperti ini. Jadi untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini, dan apabila ada pertanyaan masalah bagian-bagian dan tampilan dari Microsoft Word beserta fungsinya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jadi teman-teman bisa mendukung channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.